Oke, balik lagi dengan saya Ashari di Sahabat Asmi. Malam ini kita akan bahas tentang masalah-masalah sosial ya. Ini juga cukup penting nih karena ini selalu terjadi dan hmm, cukup berbahaya, bukan cukup berbahaya, memang sangat berbahaya, yaitu perundungan, bully. Kenapa uh, cukup berbahaya? Karena di beberapa kasus bully ini bikin orang eh, maksudnya bisa mendorong orang melakukan bunuh diri karena depresi kan. Dia dibully oleh teman-temannya, lalu dia depresi, lalu dia udah nggak enak aja hidup. Akhirnya dia menyerah dan dia melakukan bunuh diri. Ini kan sangat miris ya, sangat menyakitkan hati kita bahwa banyak di luar sana orang-orang yang menikmati buliannya, sementara itu berbahaya sekali. Sementara itu mengancam nyawa orang lain, dan orang di sekitarnya itu nggak peduli. Dan ini nyata ya. Nah, kenapa kenapa sih orang-orang itu ngebully ya? Maksudnya ada pelaku bully itu, kenapa sih dia ngebully orang tuh? Sebenarnya ada beberapa alasan, ada beberapa alasan kenapa bully terjadi itu. Yang pertama itu dari si korban dan dari si pelaku. Dari si korban ini biasanya karena dia mungkin menunjukkan kelemahan-kelemahan. Jadi orang ini kan ini kok dia mungkin punya kekurangan atau entah secara fisik ataupun secara mental ya. Nah, bisa jadi orang-orang yang mungkin tidak sempurna fisiknya itu bisa jadi bahan ejekan juga kan bagi orang-orang yang nggak punya akhlak gitu. Dan juga orang-orang yang ya punya eh, apa ya, tidak punya kekuatan mental. Maksud saya tuh kan ada orang-orang yang emang dia cenderung pendiam, cenderung yang eh, tidak bisa bersosialisasi, atau dia cenderung pemurung. Nah, ini juga biasanya jadi korban-korban bully oleh, karena dianggap bisa ya bisa kan, orang-orang itu orang pelaku-pelaku bully itu kan dia merasa superior ya, maksudnya mereka itu orang-orang sombong kan. Dia tuh jadi ngeliat orang-orang seperti itu ya sasaran empuk, bisa ditindas gitu. Nah, akhirnya terjadilah bully. Dan bully ini adalah kejahatan ya teman-teman. Eh, Perlu dicatat bahwa bully ini adalah kejahatan. Bully ini bukan hanya kenakalan atau hanya ya iseng gitu atau apa ya. Ini bully ini adalah kejahatan. Makanya kita harus lebih perhatian dalam masalah bully ini. Terus di beberapa kasus itu, misalkan di sekolah nih, ini kita ambil sedikit kasus di sekolah. Ada orang-orang yang jadi korban bully, mereka itu eh, tidak mau bercerita, tidak mau mengadu, misalnya tidak mau mengadu kepada orang-orang, kepada orang tua atau kepada gurunya. Nah, ini juga yang menjadi masalah sebenarnya. Kenapa ketika dia tidak berani untuk bercerita, mungkin entah karena malu atau diintimidasi atau gimana itu. Nah, ini eh, jadi apa ya? Jadi masalah-masalah ketika kasus-kasus ini terjadi. Dan itu pun unik nih. Misalnya di lingkungan sekolah itu banyak ditemukan ketika ada pengaduan-pengaduan bully, mungkin atau dia pelaku bully mengadu kepada gurunya, pada guru, maksudnya pada tenaga pendidik di situ, dan gurunya menganggap itu sebuah ini itu mah cuma bercanda, atau itu mah udah, kamu nggak usah diambil hati. Nah, ini sebenarnya salah ya, nggak bisa kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Jadi guru itu harus tegas ketika ada pengaduan bully, ya langsung kita ambil tindakan maksudnya. Nah, dan kata baper ini ya, dan
kata baper ini, kata jangan baper ini cukup konyol gitu, cukup konyol, dan ini jadi menurut saya sih jadi kata kalimat yang berbahaya juga. Kenapa? Karena jangan baper ini membuat orang-orang yang dibully itu dia tertahan gitu, tertahan untuk melawan, tertahan untuk eh, apa ya, mengungkapkan perasaan dia bahwa dia itu nggak suka dibully. Nah, yang jadi masalah adalah ketika para pelaku bully ini, para pelaku bully ini memaksa orang untuk jangan baper, artinya lu kaku banget jangan baper. Ini konyol ya, karena mereka ini para pembuli itu nggak disuruh. Lu misalnya nih ngejek nih, terus dia baper nih, lu jangan baper. Anda sebenarnya ini nggak disuruh ngejek kan? Ini ngejek itu disuruh siapa? Kenapa Anda ngelarang saya baper? Ini satu yang apa ya, logika yang salah gitu, di yang ada di lingkungan kita. Jadi baper itu nggak apa-apa ya. Baper itu nggak apa-apa. Itu baper itu justru hak. Justru orang ngebully itu tidak punya hak untuk ngebully. Tapi kita tidak terima misalnya atas ucapan seseorang, itu kita berhak tidak terima, dan kita ungkapkan misalnya gue nggak terima, itu nggak apa-apa. Nah ini makanya ya saya juga pernah mengalami di situ. Lu jangan takut, jangan baper lah. Baper itu hak kita. Ketika kita tidak suka terhadap sesuatu, misalkan perkataan dia, ya kita bilang gua nggak suka. Itu bukan kaku, tapi karena kita ya nggak suka aja gitu. Dan lu juga nggak, lu siapa yang nyuruh ngejek gua, kan nggak ada kan, lu inisiatif kan, makanya ngarang-ngarang kita baper. Dan juga eh, apa ya tadi, lupa gua ngomong. Jadi pada intinya sih ya, bully itu ada hal yang sangat berbahaya ya, karena bisa, yang saya bilang tadi, bisa menghilangkan nyawa seseorang. Dan juga bully ini adalah tanggung jawab kita bersama pada intinya, tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat, sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai teman. Kita harus peduli terhadap pelaku bully dan juga korban bully. Kenapa kita harus peduli juga kepada pelaku pelaku pembulian ini ya? Karena ya mereka juga harus dibenerin, supaya nggak apa ya, supaya nggak kayak gitu, nggak apa, supaya kembali ke jalan yang benar lah, ini seperti itu maksudnya. Dan juga bully itu melukai hati, yang melukai mental. Jadi ada yang namanya itu cedera mental. Itu benar-benar ada cedera mental itu. Makanya banyak korban bully, misalnya dia dibully di SD atau di SMP, waktu SMP itu bisa kebawa ke usia dewasanya. Dia mempengaruhi kehidupannya, mungkin mempengaruhi cita-citanya, karena misalnya dia dibully nih, itu kan dia ditekan kan mentalnya. Dia biasanya percaya diri kurang, mungkin dia masuk ke lingkungan sosialnya juga takut, dan masih banyak lagi sih halannya. Nah ini harus dipulihkan ya, teman-teman kita yang jadi korban bully itu harus dipulihkan mentalnya, harus kita ajak juga ya, intinya seperti itu. Nah jadi harapan kita bersama sih, maksudnya mungkin ini emang harus jadi harapan kita bersama, bahwa pembulian itu, mungkin ada orang yang berkata katanya bully itu pasti selalu ada, tapi kita berharap bahwa perilaku bully ini jangan sampai ada ya. Tidak apa-apa kita jadi masyarakat yang kaku, itu nggak apa-apa, yang penting bully itu nggak ada, nggak apa-apa. Kita bisa asik tanpa bully kok, maksudnya tongkrongan kita misalkan atau pertemanan itu bisa asik tanpa bully, itu bisa. Justru saya aneh ada orang-orang yang nongkrong berisik gitu, ngejek sini itu. Ini orang pertemanannya tuh menikmati pertemanannya sebatas mengejek doang. Kayaknya enggak ya. Kayaknya kayaknya apa, nggak capek ya? Mungkin orang-orang itu nggak capek sih. Kalau saya sih nontonnya aja capek gitu. Ini apa sih gitu. Saya nggak tahu sih. Mungkin biasanya sih, mungkin ya, orang-orang pelaku bully ini mungkin dia di kehidupan apa ya, di lingkungan utamanya mungkin bermasalah. Akhirnya dia melampiaskan
ya emosinya di luar lingkungan utamanya, akhirnya dia ngebully orang, nindas orang. Ya semoga pembulian di muka bumi dilenyapkan ya, karena ya kita masih bisa hidup kok tanpa tanpa lu candaan-candaan bully itu masih bisa hidup, masih bisa hidup damai, dan nggak penting juga bully ya, nggak bisa. Ya mungkin kalau misalnya ada orang yang katanya oh gue ngelawak kemudian itu lain hal ya, maksudnya ada orang yang roasting misalnya itu lain hal. Dan nah udahlah, gue nggak mau bicara bicara masuk ke situ ya. Nah, pada intinya itu, jangan ngebully. Oke, okay? Mungkin itu aja dari saya untuk malam ini. Saya Asari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.